Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman Al-Farabi dari perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok 1 sampai 6. Yang pertama, kelompok 1. Kesimpulannya, pengertian landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak, sedangkan hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang dipatut ditaati, aturan baku yang sudah disahkan. Landasan hukum pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pendidikan di Indonesia dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup. Dan kesimpulan yang kelompok 2 yaitu pengertian pendidikan anak prasekolah. Pendidikan anak prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Tujuan pendidikan anak prasekolah untuk membantu meletakkan dasar ke arah pandangan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip-prinsip pembelajaran pada prasekolah yaitu siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. 2. Keterlibatan siswa secara aktif dan dalam belajar amat pentingnya. Dan yang ketiga, ciri fisik anak prasekolah. Ciri fisik anak prasekolah yaitu ciri sosial anak prasekolah, ciri emosional anak prasekolah, ciri kognitif anak prasekolah, dan ciri tahap perkembangan anak prasekolah. Yang kelompok 3 yaitu teori pendidikan anak prasekolah menurut tokoh pendidikan. Pendidikan prasekolah mempunyai sejarah yang amat panjang, bermula dari ahli filsafat Martin Luther, Rousseau, dan Pestalozzi. Tokoh-tokoh tersebut mengarahkan pemikiran para ahli yang hidup pada abad berikutnya. Kelompok 4, kesimpulannya, pada yang ada mulanya, pendidikan semacam prasekolah ini dimunculkan di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840, yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel dengan mendirikan lembaga bernama Kindergarten. Dan yang kelompok 5, kesimpulannya, tahap perkembangan psikologi anak prasekolah. Pengertian pengembangan anak prasekolah. Anak dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samiatul Mafira dari NIM 2111240153. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi. Pengertian landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak, sedangkan hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut taati, aturan baku yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Ini bila dilanggarkan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Landasan hukum pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pendidikan di Indonesia dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tubuh, dan berkembang, serta berhak ke atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak. Dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan mengajarkan dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat. Undang-Undang Bakat 2 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 butir dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsaan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
akan menjelaskan materi selanjutnya. Konsep, prinsip, dan ciri-ciri anak prasekolah berdasarkan konteks dan psikologi dan pendidikan. Pengertian pendidikan anak prasekolah. Pendidikan anak prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani dan anak dididik di lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan di luar sekolah. Tujuan pendidikan anak prasekolah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan cipta yang diperlakukan oleh anak didik yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip pembelajaran pada anak prasekolah. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. 2. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat pentingnya. 3. Pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika. 4. Anak usia prasekolah dan awal prasekolah dasar akan dapat belajar dengan baik. 5. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat pentingnya. 6. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. 7. Ciri-ciri anak prasekolah yang ada di TK. Pertama, ciri fisik anak prasekolah, ciri sosial anak prasekolah, ciri emosial dan prasekolah, ciri kognitif dan anak prasekolah. Ciri dan tahap perkembangan anak prasekolah. Perkembangan jasmani, perkembangan kognitif, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan bahasa. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Teori pendidikan anak prasekolah menurut tokoh pendidikan. Pendidikan prasekolah mempunyai sejarah yang amat panjang, bermula dari ahli filsafat Martin Luther Rousseau dan Pestalozzi. Tokoh-tokoh tersebut mengarangkan pemikiran para ahli yang hidup pada abad berikutnya, baik tentang sekolah maupun pendidikan prasekolah pada umumnya. Froebel mendirikan kindergarten pertama pada tahun 1837. Kurikulumnya telah terstruktur dirancang untuk anak dalam mencapai pemahaman tentang lingkungannya. Dewey, Montessori, dan Piaget adalah tokoh-tokoh yang paling berperan terhadap pendidikan prasekolah. Dewey yakin bahwa anak dapat belajar dengan baik melalui kegiatan yang berarti. Montessori menekan betapa pentingnya alat belajar yang dirancang secara baik. Piaget menyambungkan pengetahuan tentang proses pemikiran pada anak-anak. Tokoh-tokoh baru dalam pendidikan prasekolah adalah Camille L. Kidd dan Kate. Kami menterbaratkan pada perkembangan autonomi sebagai tujuan utama dari pendidikan. L. Kidd mengingatkan bahaya terhadap pemaksaan anak-anak terlalu muda dengan tugas akademik yang belum waktunya diberikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, sejarah perkembangan lembaga pendidikan anak prasekolah. Pada yang ada mulanya pendidikan semacam prasekolah ini dimunculkan di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840 yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Froben dengan mendirikan lembaga bernama Kindergarten. Istilah kindergarten mempunyai makna-makna tema anak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, tahap perkembangan psikologi anak prasekolah. Pengertian perkembangan anak prasekolah. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan turunan yang kedah atau manusia yang masa kecil. Dari
pengertian di atas bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil yang merupakan turunan kedua. Karena anak merupakan manusia kecil, tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis. Tahapan perkembangan anak. Masa pelahir atau masa bayi. Masa balita yaitu maksimal usia 1-3 tahun. Masa prasekolah yaitu anak berusia 4-5 tahun. Masa sekarang dasar 6-12 tahun. Masa remaja 12-18 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Hereditaritas atau keturunan, pembawaan, faktor lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan membacakan materi yang terakhir adalah tahap perkembangan psikologi anak prasekolah. Pengertian pengembangan anak. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan anak prasekolah usia 4-5 tahun. Perkembangan di usia ini mencakup perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosial. Adapun pertumbuhan, masa bayi, masa balita, masa prasekolah, masa sekolah dasar, masa remaja. Ciri-ciri anak usia di antara usia 3-6 tahun sebagai berikut. Ciri fisik anak prasekolah, sosial anak usia dini, emosial anak usia dini, kognitif anak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.